Yang kedua, niat ini akan membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Sama-sama ibadah, gambarnya sama, kelihatan sama, tapi bisa beda karena apa? Niat. Contoh puasa, contoh sholat, itu kan sama ya. Ada puasa apa? Puasa wajib, puasa sunnah. Bedanya di mana? Yang wajib ada puasa Ramadan, ada puasa nadar misalnya. Dia bernadar untuk puasa, itu wajib. Puasa Ramadan juga wajib. Mana beda dia sedang menjalankan puasa Ramadan dan qadha misalnya, atau dia sedang menjalankan puasa nadar? Mana bedanya? Mana beda dia hari Senin sedang puasa, apakah dia puasa Senin, apa ternyata dia lagi nyaur ya? Mana yang membedakan? Yang membedakan ini puasa fulan, ini puasa fulan, ini puasa fulan adalah niat ya. Sehingga niat ini sangat penting, hadirkan ya. Saya niat puasa hari ini, yaitu puasa sunnah Senin ya. Atau saya niat puasa hari ini yaitu puasa qadha, kemarin saya masih hutang 2 hari ya, ini nyaur pertama, harus jelas ya. Nah ini bisa digabung apa tidak niat ini? Saya niat puasa hari Senin, saya niat puasa Senin, saya niat puasa qadha, boleh apa tidak? Nah kalau digabung seperti itu, nah nanti ada niat yang boleh digabung-gabung, ada niat yang tidak boleh digabung-gabung ya. Contoh puasa wajib, puasa mengqadha itu kan wajib ya. Kalau kita bulan Ramadan ada bocor misalnya karena sakit, atau perempuan biasanya datang bulan, kemudian di hari lain kita harus mengqadha. Nah, kita boleh enggak mengqadha puasa dengan niat sambil puasa sunnah? Saya qadha puasa sambil saya puasa Senin, puasanya dari Senin, sunnah Senin. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, nanti perhatikan, ada yang boleh, ada yang tidak. Puasa qadha itu harus ditunaikan. Dia tidak bisa diniatkan dibarengkan dengan puasa yang lain, karena dia harus khusus ada. Tapi dia bisa meniatkan ini adalah hari utama, hari Senin, itu hari disukai oleh Rasulullah untuk puasa gitu. Sehingga dia mengqadhanya milih hari Senin, milih hari Kamis, milih hari Senin, milih hari Kamis kayak gitu. Insya Allah dapat, qadhanya dapat, kemudian keutamaan puasa di hari mulia yaitu Senin Kamis dapat. Tapi pahala Senin Kamisnya dapat apa tidak? Wallahu alam ya. Dalam hal ini karena puasa wajib itu harus mustaqilah dilakukan, maka tidak bisa digabungkan kecuali diniatkan dengan apa? Ngambil keberkahan hari baik untuk puasa. Itu. Ini contoh amalan sendiri-sendiri. Nah, nanti amalan yang bisa digabung-gabung. Contoh apa? Salat tahiyatul masjid atau rawatib qobliyah. Itu satu sholat bisa diniati 2. Satu sholat bisa diniati 2. Niat rawatib sekaligus niat tahiyatul masjid. Itu bisa. Kenapa? Karena orang ketika masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Itu maksudnya pokoknya amalan pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Kayak gitu. Intinya sholat, nggak harus namanya tahiyatul masjid. Intinya jangan langsung duduk kayak gitu.
Sehingga kalau sholat itu sholat rawatib, boleh apa tidak? Ya boleh, karena apa? Yang penting kan jangan langsung duduk. Sehingga kalau kita cerdas, kalau waktu kita datang ke masjid, qomatnya masih lama, kita bisa tahiyatul masjid sendiri. Nah setelah itu bangun lagi, kita qobliyah gitu. Tapi kalau waktunya mepet, kita niat qobliyah sekaligus tahiyatul masjid gitu ya. Nah itu contoh niat bisa digabungkan, satu sholat, dua niat gitu. Ya, nah nanti bisa amal-amal yang lain seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembahasan kita di mana niat membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Ya, ini puasa qadha, apa puasa nadar, apa puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Arafah. Ini semua tergantung niatnya, maka harus jelas ya. Kalau sholat, misalnya ini sholat mikine niatnya sholat wajib itu ya, mikine niatnya sholat apa, misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, dia niat sholat duhur ya. Terus setelah takbir, rawatib bae lah kayak gitu misalnya, ganti niat, waktunya masih panjang ya, ganti niat, maksudnya bukan waktunya masih panjang, itu dia mungkin sholat munfarid, saya masih semangat, tambah aja, ganti, banting setir, tadinya niat rawatib dirubah jadi niat tadinya wajib ya, duhur, dirubah di dalam sholat jadi sholat rawatib. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Lah kalau sampai seperti itu batal kabeh, duhurnya batal, rawatibnya nggak dapat, diulang ya. Salah, itu salah niat ya. Jadi niatnya apa? Makanya kadang ada orang yang mau niat itu lama gitu ya, mau takbir itu lama, nggak takbir, itu kadang belum fokus ini niatnya gitu ya. Kita nggak mau itu ya. Aslinya niat kan amalan hati sederhana, begitu berangkat dari masjid sudah jelas ini mau sholat apa, tinggal takbir Allahu Akbar gitu ya. Tapi kadang butuh fokus ya, dipastikan ini niatnya apa, kemudian butuh khusyuk sehingga agak lama ya. Menghadirkan niat agak lama ya, sampai Allahu Akbar ya, nggak masalah insyaallah ya. Yang penting jangan was-was, sudah takbir lagi sampai 5 kali takbir terus, ini penyakit ya. Kalau sudah seperti itu tuh penyakit apa? Itu setan ya. Setan memberikan was-was kepada seorang, merasa wah urung salah, urung mangkep, batalin lagi. Membatalkan amalan itu kan nggak sederhana, nggak boleh. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Sudah masuk takbiratul ihram, lanjut ya, sudah takbir maning takbir maning sampai 5 kali kadang, ini salah ya. Jangan sampai seperti itu. Udah kalau agak lama Allahu Akbar itu masih wajar, jadi jangan diulang lagi, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tentang was-was juga hati-hati ya. Tapi menghadirkan niat itu penting. Dah masing-masing amalan jelas niatnya apa, saya sedang apa. Nah nanti ada yang bisa digabungkan. Nah termasuk kita kesini itu bisa digabungkan itu niatnya ya. Sudah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya.